Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan isi dari paper yang telah kami buat, yang berjudul Fungsi Nonlinier dan Penerapannya dalam Bidang Ekonomi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Fitria Madianti dengan NIM 01221050. Nama saya Nafisa Alia Faisal dengan NIM 01221071. Yang pertama, kita akan membahas keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah pembentukan harga. Keseimbangan pasar adalah harga di mana konsumen atau produsen tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Harga keseimbangan muncul hanya ketika penawaran dan permintaan berada pada titik yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Karena jika harga lebih rendah dari harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan. Karena permintaan lebih tinggi, membuat harga menjadi lebih rendah, maka penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan pasokan, tetapi konsumen tidak membeli ketika jumlah yang diminta menurun. Selanjutnya adalah kita akan membahas contoh data keseimbangan pasar. Produksi kayu lapis dengan program Good Export merupakan upaya non-upgrade yang difokuskan untuk mengatasi pasokan bahan baku. Produksi kayu lapis kemungkinan hanya bertahan 10 tahun ke depan atau sekitar tahun 2010. Pemasaran kayu lapis di dalam negeri terus meningkat, namun jika dilihat asal dari total volume produksi, untuk memasarkan kayu lapis di dalam negeri hanya 10%, sedangkan sekitar 90% dari seluruh produksi kayu lapis adalah untuk ekspor. Konsumsi domestik kayu lapis sekitar 7,3 meter kubik per 1.000 penduduk. Nah, berikut adalah tabel perkembangan pemasaran kayu lapis di pasar domestik dan ekspor. Selanjutnya, ini adalah tabel proyeksi permintaan penawaran dan permintaan domestik kayu lapis di Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier adalah elemen terpenting dari matematika karena fungsi yang menghubungkan variabel ekonomi umumnya tidak memiliki bentuk linier. Oleh karena itu, mendalami bentuk-bentuk fungsi dan mengetahui sifat-sifatnya sangat berguna untuk menggali teori dalam ilmu ekonomi. Contohnya adalah persamaan yang dipilih untuk diaplikasikan dapat dilakukan lebih sempurna dan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Formulasi fungsi kuadratik. Suatu persamaan kuadrat dapat berbentuk suatu lingkaran elips, parabola, hiperbola, maupun bentuk lain. Dari persamaan kuadratik, ax kuadrat tambah bxy tambah cy kuadrat tambah dx tambah ey tambah v sama dengan 0. Dengan mudah dapat dikatakan secara cepat apakah kurvanya berbentuk lingkaran, elips, parabola, atau hiperbola. Jika b sama dengan 0 dan a sama dengan c, maka irisan berbentuk lingkaran. Jika b2 kurangi 4ac kurang dari 0, maka irisan berbentuk elips. Jika b2 kurang 4ac sama dengan 0, maka irisan berbentuk parabola. Sedangkan jika b2 kurang 4ac lebih besar daripada 0, maka irisan berbentuk hiperbola. Selanjutnya adalah fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Setiap fungsi kubik setidak-tidaknya mempunyai sebuah titik belok atau inflection point, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung atau cembung menjadi cekung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrim, maksimum atau minimum, atau dua titik ekstrim, maksimum atau minimum. Ada tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi tergantung pada besarnya
nilai A, B, C, dan D di dalam persamaannya. Dengan demikian, terdapat beberapa kemungkinan mengenai bentuk kurva suatu fungsi kubik. Penerapan fungsi nonlinier dalam permintaan. Sebelumnya, permintaan adalah jumlah jasa dan barang yang diinginkan atau akan dibeli pasar. Hukum permintaan juga menyarankan bahwa semakin tinggi harga barang atau jasa, semakin rendah permintaan barang dan jasa tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga barang dan jasa, semakin tinggi permintaan barang dan jasa tersebut. Bentuk nonlinear dari asal fungsi permintaan dapat berupa bagian parabola dan hiperbola. Dari hiperbola. Selanjutnya adalah penerapan fungsi nonlinear dalam penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Hubungan antara harga dan penawaran selalu berbanding lurus. Penawaran ini dilakukan pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Menurut ilmu penawaran atau menurut ceteris paribus, faktor lain dianggap konstan. Jumlah barang yang ditawarkan bertambah seiring dengan kenaikan harga barang dan sebaliknya. Jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan bertambah dan mengurangi. Pada fungsi penawaran terdapat hubungan positif antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga kemiringan B pada fungsi penawaran selalu positif. Penerapan fungsi nonlinier dalam keseimbangan pasar. Fungsi nonlinier dapat diterapkan dalam pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pajak atau subsidi dapat mengubah harga jual yang ditawarkan oleh produsen, yang tercermin dari perubahan persamaan penawaran sehingga pajak meningkatkan harga keseimbangan dan menurunkan kualitas keseimbangan. Di sisi lain, subsidi memiliki efek menurun harga ekuilibrium dan meningkatkan kuantitas ekuilibrium. Lalu penerapan fungsi nonlinier dalam fungsi biaya. Fungsi biaya adalah pendapatan yang dibahas dan difokuskan pada jenis usaha yang membuat suatu produk. Biaya adalah jumlah dana yang akan dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas manufakturnya. Semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk berjalan produksi dinyatakan dalam biaya total atau total cost atau TC. Untuk elemen biaya total, biaya tetap atau FC dan biaya variabel atau VC dibahas. Biaya tetap adalah biaya yang nilainya tetap walaupun produksinya cenderung fluktuatif. Contoh biaya tetap adalah depresiasi, bunga, asuransi, dan gaji karyawan. Biaya variabel yang adalah biaya yang nilainya berubah seiring dengan perubahan produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa fungsi nonlinier dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang berkaitan dengan fungsi penawaran, permintaan, keseimbangan, dan biaya. Dan kita bisa mengetahui fenomena ekuilibrium di pasar Indonesia beserta fakta dan datanya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.